Kita tambah 10 menit ya. Kita tambah 10 menit, 15 menit paling lama, kemudian kita buka tanya jawab kalau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara dampak buruk dari maksiat yang ketujuh ya sekarang adalah maksiat akan melemahkan hati dan badan. Maksiat akan melemahkan hati dan badan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa minha, di antara salah satu dampak buruk dari maksiat adalah tuhinul qalba wal badan, akan melemahkan hati dan badan. Amma wahnuha lil qalbi fa amrun zahir. Adapun maksiat melemahkan hati, maka itu perkaranya sangatlah jelas, kata beliau. Perkaranya sangatlah jelas. Bahkan jika terus-menerus seorang melakukan maksiat, maka maksiat itu sepenuhnya akan mematikan hati seorang hamba. Ya, kalau hati itu rusak karena maksiat, sementara hati adalah sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber keberuntungan hati itu, maka tentu badan akan ikut menjadi rusak dan binasa. Sampai maksiat itu dapat sepenuhnya mematikan kehidupan hati. Awal mula seorang melakukan kebaikan kan hatinya ya. Kapan awal mula orang mau sholat? Kapan awal mula orang mau belajar? Kapan orang mau berniat, mau melakukan apa saja dari kebaikan? Awal mulanya dari apanya? Dari hati yang baik. Sementara maksiat akan merusak hati dan akan melemahkan hati dari melakukan keinginan melakukan kebaikan. Hati itu ketika dia rusak karena maksiat akan terhalang. Wa amma wahnuha lil badan fa innal mu'min quwwatuhu min qalbihi. Adapun maksiat melemahkan badan, maka seorang mukmin kekuatannya bersumber dari hatinya. Dan kekuatan seorang muslim mukmin itu asal kekuatannya pada hatinya. Kullama qawiya qalbuhu qawiya badan. Maka setiap kali hati seorang mukmin kuat, maka pasti badannya akan ikut jadi kuat. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika dia sudah berumur 80 tahun, lihat apa kebiasaan Syekh bin Baz. Umurnya 80 tahun. Sudah tua sekali ya dibandingkan kita-kita ini. Syekh bin Baz malam jam 2, jam 3 subuh dia sudah bangun. Qiyamul lail membaca hafalan Qur'annya. Kemudian dia menekan tombol, dia bangunkan keluarganya kalau sudah mendekati waktu subuh. Padahal dia orang buta, tidak melihat. Orang buta, tua 80 tahun. Setiap malam dia ke masjid, ada masjidnya sendiri dalam rumahnya, dia qiyamul lail.
Tengah malam menjelang sholat subuh dia bangunkan keluarganya. Setelah itu dia pergi ke masjid sebelum datangnya muazzin. Di waktu pagi hari dia memberikan fatwa dan mengajarkan ilmu agama. Istirahat sebentar sekitar 1 jam di waktu pagi, setelah itu dia sambung lagi sampai duhur. Pada duhur sambung lagi mengajar, memberikan fatwa. Makan siang bersama dengan penuntut ilmu sampai menjelang asar. Asar mengajar lagi, maghrib mengajar lagi sampai isya. Orang bertanya, bagaimana antum ya imam menjadi seorang yang sangat kuat sekali bisa mengalahkan anak muda, padahal antum berumur berapa? 80 tahun. Ya. Bisa mengalahkan orang seperti kita. Apa jawaban beliau? Idza qawiyal azm qawiyal badan. Apabila azam, tekad dalam hati kuat, keinginan kuat untuk menghafal, keinginan kuat untuk belajar, keinginan kuat untuk menuntut ilmu, badan akan ikut jadi kuat. Jadi asal kekuatan mukmin di mana? Hatinya. Kalau keinginan untuk berbuat kebaikan memang sudah tidak ada, biar perkara gampang dan remeh itu tidak bisa dilakukan. Karena memang tidak ada keinginan. Makanya asal manusia itu bersumber dari keinginannya, dan keinginan itu muncul untuk melakukan kebaikan itu muncul dari adanya ilmu agama. Jadi memang sumber segala kebaikan ilmu dan iman. Karena keinginan itu muncul untuk berbuat kebaikan ya karena pengetahuan. Maka maksiat ini akan melemahkan niat, melemahkan hati dan melemahkan badan. Sedangkan asal kekuatan manusia ada pada hatinya. Semakin kuat hati, akan semakin kuat badan. Wa ammal fajir fa innahu wa in kana qawiyal badan. Adapun orang yang suka dengan dosa, maksiat, orang-orang yang jahat, orang yang fajir, orang yang fasik. Adapun orang yang durhaka dan orang yang fasik, meskipun terlihat tubuhnya kuat, qawiyal badan, fahuwa ad'afu syai'in indal haja, maka dia akan menjadi makhluk yang paling lemah di saat dia benar-benar membutuhkan kekuatannya. Dia akan menjadi orang yang paling lemah, tidak sanggup melakukan, khususnya ketika dia benar-benar membutuhkan kekuatannya. Fatahunu quwwatuhu inda ahwaji ma yakunu ila nafsihi, sehingga kekuatannya itu justru akan mengkhianati dia saat dia membutuhkan kekuatan itu. Lihatlah contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Lihatlah kekuatan badan orang-orang Persia dan Romawi, negara adik kuasa, ya kan? Negara adik kuasa, lengkap persenjataannya. Bagaimana para sahabat disebutkan dalam sirah dan sejarah, sahabat datang berperang. Sedangkan orang-orang Persia dan Romawi terheran-heran melihat bagaimana bisa bangsa Arab yang lemah, yang sama sekali dulu nggak punya kekuatan, bisa melawan negara adik kuasa yang menguasai belahan negara pada waktu itu. Dengan persenjataan yang kuat dan lengkap. Dibayangkan dalam peperangan itu terjadi. Para sahabat ketika dipanggil oleh Rustum, pimpinan orang-orang Romawi, pasukan panglima perang, diundang datang, karena sahabat itu sudah melumpuhkan beberapa tempat dari kekuatan orang-orang Persia dan Romawi, sudah dilumpuhkan beberapa tempat dan dia mampu mengalahkannya dengan kekuatan yang luar biasa. Maka dipanggil itu sahabat. Salah seorang sahabat datang. Jadi ini orang Romawi, dia mau lihat apa yang dia pakai, datang ini mau dilihat apa kekuatannya. Dipanggil 1-2 orang yang datang. Maka datanglah sahabat dengan mengendarai bigol. Bayangkan ya, dia pakai bigol datang. Dia mau lawan tank pakai sepeda, begitu bahasanya. Iya.
Begal itu kendaraan kecil ya. Pertalian antara hisalun dan himarun, kuda dan keledai. Menikah, lahir namanya apa tadi? Begal. Begal itu kecil. Pernah lihat himar ya? Enggak? Oh, enggak ada di sini ya. Di Indonesia enggak ada. Kalau di Saudi, di Yaman sering kita lihat himar. Ya, antum enggak lihat juga enggak apa-apa, mengerikan suaranya itu himar. Kalau dia bunyi itu mengerikan. Inna ankaral aswat la sautu al-hamir. Allah berfirman, semungkar-mungkar suaranya apa? Suara himar. Memang ngeri suaranya himar itu. Kalau dia meringkik. Ala kuliah sahabat ini dipanggil untuk menghadap dia, mau dilihat apa yang dia inginkan. Antum datang ke sini mau apa? Berperang. Iya. Karena Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memerangi orang musyrikin yang tidak mau masuk Islam. Maka mereka dipanggil, datanglah sahabat ini membawa bigol, subhanallah, kendaraan kecil. Orang-orang Romawi tergeleng-geleng melihatnya. Kendaraan apa dia pakai ini? Hah? Sepeda sudah tidak bisa jalan. Sedangkan mereka ini kendaraannya apa? Gajah. Gajah lawan semut gitu. Apa perlengkapan sahabat? Alat yang sederhana saja. Tombak biasa. Mereka sudah canggih alatnya ya. Pelempar batu, pelempar panah, satu kali terbang bisa 1000 panahnya terbang. Sahabat tarik gini ya. Ya mungkin kalau bahasa kita AK-47 lawan bambu runcing ini ya. Ya. Luar biasa ini ya. Datanglah sahabat itu. Mereka datang bukan mencari dunia. Mereka datang, dia bawa begalnya. Rustum mempersiapkan apa? Permadani yang indah untuk duduk bersantai. Ada bantal-bantalnya, ada permadaninya, disiapkan jalan dari depan istana sampai masuk ke dalam. Ternyata sahabat ini masuk, tidak turun dari begalnya. Dia bawa tombak, dia tusuk semuanya itu apa? Bantal-bantal itu dia tusuk. Untuk menggambarkan apa? Hina. Nggak ada apa-apanya ini dibandingkan surga. Iya. Setelah dia masuk, maka ditanya dia, antum tujuannya datang ke sini mau apa? Antum mau cari dunia? Kami akan berikan kepada antum dunia berapa saja antum sebutkan, silahkan. Sebut angka saja. Mau 1 triliun, banyak uangnya. Orang-orang Romawi, orang kaya. Mau emas berapa? Katanya kami datang ke sini bukan mau mencari dunia. Bukan cari dunia. Tujuan kami datang di sini menawarkan kepada kalian dengan 3 tawaran. Karena itulah yang selalu disuruh oleh Nabi SAW. Apa 3 tawarannya? Yang pertama, antum masuk Islam. Masuk Islam. Ditawarkan dulu, masuklah Islam. Maka antum akan mendapatkan hidayah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian akan masuk surga. Kata pimpinan orang musyrikin, kalau kami tidak mau masuk Islam, maka pilihan yang kedua, membayar jizyah. Kalian membayar upeti, pajak, sedangkan antum tunduk di bawah aturan kami. Kamu tunduk di bawah kekuatan kaum muslimin. Kalian diatur. Bayar pajak, kamu tidak boleh menampakkan simbol-simbol kesyirikan dan kekafiran kalian. Bayar upeti. Wahum sagirun, dalam keadaan kalian akan menjadi kecil di bawah aturan kaum muslimin. Kalau kami tidak mau apa? Pilihan yang ketiga, kami yang mati atau kalian yang mati. Itu saja pilihannya. Hanya saja bedanya, kalau kami mati, kata sahabat ini, kami pasti masuk surga. Mati syahid. Dan itu sudah pasti dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tapi kalau kalian yang mati, maka kamu akan masuk neraka dan kamu akan kekal dalam neraka. Betapa kuatnya dia punya apa? Prinsip. Itu pilihan dia. Lihat bagaimana iman menancap dalam hati para sahabat. Sekali lagi, Juan, lihat ya, bagaimana itu yang namanya maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim.
Yang namanya maksiat justru akan mengkhianati pemiliknya tak kala dia sudah sangat membutuhkannya, ketika dia apa? Seperti berperang. Lihatlah kata beliau, kekuatan badan Persia dan Romawi, kekuatan orang-orang bangsa Persia dan Romawi, kaifa khanathum, bagaimana mereka dikenal dengan kekuatan badan-badan mereka, dan bagaimana tubuh itu justru badan mereka yang kuat mengkhianati mereka di saat yang paling genting. Di saat apa itu? Di saat berperang. Di mana mereka dengan badannya yang kuat dikalahkan oleh kaum muslimin, yaitu kaum muslimin dengan kekuatan iman mereka, dengan kekuatan badan dan hati mereka, dengan keimanan itu kaum muslimin, para sahabat menjadi kuat dengan namanya, dengan imannya. Maka badannya para sahabat itu jadi kuat, hati mereka menjadi kuat, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, sahabat yang berperang itu kekuatan badannya luar biasa ya. Bagaimana sebagian di antara sahabat diceritakan seperti Al-Qa'qa itu, biasa dengarkan ceritanya Al-Qa'qa itu. Dia bisa menghadapi dan menumbangkan 100 orang sendirian. Di mana kekuatan dia itu? Luar biasa ya. Dia mampu mengalahkan dan menumbangkan 100 orang, 1:100. Demikian pula ada sahabat yang bernama Al-Barra bin Malik. Ini walaupun antum mungkin jarang dengarkan nama ini, namanya Al-Barra bin Malik, saudara dari Anas bin Malik. Ya, Al-Barra bin Malik ini kehebatannya, dia adalah orang yang sangat pemberani sekali. Saking pemberaninya dia, ketika terjadi perang bersama Abu Bakar As-Siddiq memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, dikejarlah pasukan Musailamah Al-Kadzdzab dan dia masuk ke dalam apa? Ke dalam benteng, dan bentengnya dikunci. Kata Al-Barra bin Malik, lemparkan saya ke dalam. Berani tidak ini? Berani atau tidak ini? Orang berani ini, tidak sembarang orang bisa seperti ini. Kata dia, lemparkan saya dengan manjanik. Manjanik itu lemparan, orang akan terlempar. Jadi dia dilemparkan masuk ke dalam benteng. Dia berkata, insya Allah Ta'ala saya akan membukakan pintu gerbang itu dari dalam. Tidak mati ini. Inilah yang dijadikan dalil oleh sebagian orang bom bunuh diri. Pakai hadis itu. Kata Syekh Utsaimin, sebagian orang menjadikan dalil ini, boleh kita melakukan bom bunuh diri untuk kemaslahatan. Walaupun satu yang mati, tapi lebih banyak mati yang musuh. Masalahnya, kata beliau, Al-Barra bin Malik masuk tidak mati. Tidak mati dia. Dia buka pintu dari dalam. Sedangkan bom bunuh diri pasti mati atau tidak? 10 bom melekat di badan. Mati atau tidak itu? Nah, jelas matilah. Itu keliru ya, pendalilan seperti itu keliru. Jadi lihat ya, orang di saat membutuhkan kekuatan, dia mau pakai ibadah, dia mau pakai berjihad, karena kemaksiatannya justru kekuatan badan itu mengkhianati dia. Itulah bahayanya dan kejelekan dari pengaruh maksiat. Dari pengaruh maksiat. Ini waktunya sudah habis ya. Sudah sampai jam 8:15. Ya, masih ada sambungannya ini ya, ikhwan. Di antaranya yang ke-8, kita tambah lagi sedikit ini. Maksiat menghalangi seorang dari ketaatan. Ini tadi sudah dari tadi kita bahas ya. Maksiat menghalangi seorang dari apa? Dari ketaatan. Hirmanut ta'ah, di antara dampak buruk dari maksiat, diharamkannya seorang dari ketaatan. Kalau lam yakun lidzambi uqubatun, kalau seandainya tidak ada hukuman, ya, kalau seandainya tidak ada hukuman terhadap dosa dan maksiat, kecuali seorang akan terhalang dari yang namanya ketaatan, maka itu sudah cukup sebagai kerugian yang besar, di mana ketaatan itu takunu badalah, bisa menggantikan dosa tersebut. Yang namanya ketaatan, kapan orang melakukan ketaatan, dia bisa menambal dosa. Iya kan? Maka kalau seandainya tidak ada hukuman dari dosa, kecuali orang terhalang dari namanya ketaatan, itu sudah menjadi kerugian besar, kata para ulama. Sementara ketaatan itu bisa menambal dosa yang dia kerjakan dan menghapuskannya.
Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah setiap dosa dan maksiat yang kalian kerjakan, ikutkan dengan ketaatan dan kebaikan. Tamhuha, ketaatan itu akan menghapuskan dosa yang kalian kerjakan. Jadi taatan ini bisa menambalnya, namanya bisa menggantikannya dan menambalnya. Wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra, ditambah lagi apa? Dosa itu bisa memutuskan jalan menuju kepada ketaatan berikutnya. Dosa akan menjadi pemutus untuk menuju kepada ketaatan berikutnya. Fayamqati'a alaihi bidzambi tariqun tsalisa tsumma rabi'a, sehingga semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin banyak pula jalan-jalan ketaatan yang akan tertutup. Ya. Bertambah dosa, bertambah ketaatan tertutup. Tambah lagi dosa, semakin banyak bertambah ketaatan yang tertutup. Terus satu demi satu ketaatan itu akan tertutup bagi dia. Padahal kata Ibnu Qayyim, setiap satu ketaatan yang hilang dari dia, satu ketaatan itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Satu ketaatan itu lebih baik dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Jadi gara-gara satu dosa itu terhalanglah dia dari berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Sama seperti karajulin akala aklatan aujabat lahu mirdatan tawilatan. Sama seperti orang yang memakan yang jelek, seperti orang yang memakan makanan yang buruk, lalu menyebabkan dia sakit dalam waktu yang panjang, sehingga hilanglah kesempatan dia memakan yang baik-baik dan halal. Sehingga hilanglah kesempatan dia memakan makanan yang lezat. Gara-gara apa? Satu makanan mudarat dia makan. Akhirnya apa? Tidak boleh makan nasi, tidak boleh makan coto, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan tempe. Apa yang dia makan? Apa yang dia makan kira-kira? Gara-gara satu makanan dia makan, karena dia tidak jaga pola makannya, akhirnya apa? Diharamkan dari dia berbagai macam kelezatan makanan. Nah, itu sama dengan dosa itu, kata beliau. Gara-gara satu dosa itu penyebabnya apa? Banyak dia terhalang dari berbagai macam ketaatan, di mana satu ketaatan itu saja lebih baik nilainya dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Bayangkan orang kalau terhalang satu ibadah saja, misalnya salat subuh misalnya. Gara-gara dosa dia tidak bisa salat subuh. Gimana itu? Dan kata Nabi SAW, kalau seandainya manusia tahu keutamaan salat subuh dan salat isya, maka manusia akan mendatangi masjid walau kana habwan, meskipun dia merangkak. Oh, merangkak ya. Merangkak itu berjalan dengan lutut dan tangan. Seperti anak bayi itu yang baru mau jalan. Kalau seandainya orang tahu keutamaan salat di masjid, salat isya dan subuh, manusia akan berjalan ke masjid walaupun dengan lututnya dan tangannya. Orang Bugis bilang makalolo. Tahu makalolo ya? Merangkak ya. Nah, jangan jalan ke sana. Tapi karena dosa itu dia terhalang dari sholat wajibnya. Sudah sebelum sholat wajibnya dia terhalang dulu dari sholat sunnah. Lama-lama terhalang dari sholat wajib. Lama-lama dia terus seperti itu yang namanya dosa. Terhalang satu demi satu akan terhalang. Oke. Saya kira ini cukup ikhwan. Waktu kita habis. Berarti kita masuk ke dalam poin yang ke-9 nanti ya. Ini sudah poin ke-8. Nanti kita lanjutkan poin yang ke-9, masih ada lanjutannya ini. Bagus. Di antaranya dosa menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur. Itu penting. Besok kita bahas, insyaallah. Besok pagi ya. Di sini. Jadi ini sesi pertama malam ini, dampak buruk maksiat. Besok pagi jam 8 lewat atau setengah 9 atau jam 9 kita lanjutkan sampai duhur. Ya? Kita lanjutkan sampai duhur. Kita lanjut atau tidak ini Bang besok? Lanjut. Ya, antum enak saja lanjut. Insyaallah lanjut. Duduk saja ya. Iya. Ini sandar-sandar gini. Iya, lanjut Sa. Allahu Akbar. Duduk saja. Selalu enggak capek itu, enggak rugi, gratis.
Baik. Jadi besok kita lanjutkan ini insyaallah poin ke-9, menghilangkan keberkahan umur dan memperpendek umur, dan poin setelahnya juga bagus. Maksiat akan melahirkan dosa yang lain. Jadi dia akan saling melahirkan. Kapan tidak berhenti, lahir maksiat yang lain. Tidak berhenti, datang lagi maksiat yang lain. Terus seperti itu. Ya, insyaallah taala besok kita lanjutkan. Allah taala alam bisawab. Ikhwah yang mau bertanya silahkan, kita bukakan sesi tanya jawab sesuai dengan waktu yang Allah taala mudahkan. Yang mau pulang silahkan pulang. Silakan. Assalamualaikum. Bisa dikasih mic kah? Saya enggak dengar. Enggak jelas karena suara gue di belakang ribut sekali. Kasih mic-nya. Maju.